warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Indah Puspita dengan NIM 1861124. Nah, di sini saya akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis bidang usaha makanan seblak. Nah, yang meliputi aspek hukum, aspek lingkungan, dan juga aspek pasar dan pemasaran. Sebelum saya menjelaskan itu semua, saya akan memberitahukan mengapa saya memilih bidang usaha ini. Nah, karena bidang usaha ini itu tidak pernah mati. Maksudnya itu bidang usaha makanan ini itu tidak pernah mati dan setiap orang pasti membutuhkan makan. Tidak peduli berapapun uang yang dimiliki oleh mereka, bidang makanan ini membuat orang berbondong-bondong untuk membuat bisnis kuliner atau membuka bisnis kuliner dari skala kecil hingga skala besar. Nah, sekarang saya akan membahas tentang aspek lingkungan, aspek hukum. Nah, dalam aspek hukum ini ada jenis perizinan. Nah, jenis perizinan ini itu ada izin lokasi yang di dalamnya ada sertifikat atau akte tanah, bukti pembayaran PBB yang terakhir, dan juga akte pendirian serta surat keterangan domisili usaha. Nah, kemudian ada juga izin usaha. Nah, izin usaha ini terdiri atas akte pendirian perusahaan, surat daftar perusahaan, surat izin tempat usaha, SIUP, juga surat standar yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen, dan juga tanda daftar usaha perdagangan. Nah, kemudian ada juga aspek legalitas produk yang terdiri dari PIRT atau pangan industri rumah tangga, SP atau surat penyuluhan, BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan standar kualitas dan juga halal MUI. Nah, yang ketiga yaitu aspek hukum. Nah, ini tuh ada dalam UUPK pada pasal 8 ayat 1H disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal. Nah, sehingga jika terdapat produsen yang melanggar tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 62 yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8, 9, dan 10, pasal 13 ayat 2 akan dipidana yang dipenjara yang maksimal itu 5 tahun atau dikenakan denda paling banyak itu 2 miliar. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek lingkungan. Nah, di dalam aspek lingkungan ini ada 2 jenis, yaitu analisis SWOT dalam aspek lingkungannya dan juga ada analisis lingkungan makro. Nah, dalam analisis SWOT itu terdiri dari strength, opportunity, weakness, dan juga threat. Nah, di dalam strength ini ada 4, yaitu bahan baku yang mudah didapat, mempunyai bermacam-macam produk dan berbagai pilihan rasa, fasilitas dan tempat produksi yang memadai, dan juga produk ini dijual dengan harga yang relatif murah. Nah, yang weakness-nya itu belum tersedia website utama sendiri, kurangnya promosi dan iklan yang dilakukan, serta sistem manajemennya belum teratur. Nah, yang opportunity itu harganya lebih terjangkau dari kompetitor lain. Seblaknya memiliki berbagai varian. Juga seblaknya ini disukai oleh semua orang. Nah, kemudian selanjutnya atau yang terakhir yaitu treat, yang bahan bakunya ini naik semakin banyak produsen yang beralih ke sistem online dan juga banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama. Nah, untuk yang analisis lingkungan makro ini ada analisis dampak ekonomi, analisis dampak sosial budaya, analisis dampak politik atau kebijakan, analisis dampak teknologi, dan juga analisis dampak lingkungan hidup. Nah, yang terakhir saya akan membahas mengenai aspek pasar dan analisis pasar. Nah, yang pertama yaitu analisis pasar. Analisis pasar ini terbagi menjadi 3, yaitu target pasar, pesaing, dan sasaran pembeli. Nah, untuk target pasar ini, usaha seblak ini itu berada di tempat-tempat yang strategis seperti di pinggir-pinggir jalan yang menjadi sasaran target, yaitu masyarakat sekitar pengguna jalan usaha tersebut. Nah, untuk yang pesaing itu banyak sekali pesaing yang
ada, sehingga bagaimana caranya kita itu harus menjaga agar kualitas produk kita itu tetap baik. Dan yang ketiga adalah sasaran pembeli. Nah, untuk sasaran pembeli usaha ini yaitu mencakup semua kelas, yaitu kelas bawah, menengah, dan juga ke atas. Nah, yang kedua yaitu ada bauran pemasaran kontemporer. Nah, di dalam bauran pemasaran kontemporer itu ada produk, ada price atau harga, ada place atau tempat, ada promosi, ada people, ada proses, dan juga ada physical evidence. Nah, kemudian ada juga strategi pemasarannya, yaitu ada segmenting. Nah, segmenting ini adalah dari semua kelas, yaitu mulai dari kalangan bawah, kalangan menengah, dan juga kalangan ke atas. Nah, yang kemudian yaitu targeting. Yang menjadi target pasar adalah para pemuda, baik pemudi, yaitu pelajar atau mahasiswa dan juga masyarakat sekitar. Nah, yang terakhir yaitu ada positioning yang menciptakan seblak dengan varian rasa yang beragam serta yang memiliki rasa yang pas di hati konsumen dan juga harganya tersimpan di benak konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.